Selamat pagi. Iya, dengan Caroline di sini. Apa kabar Pak Usman, sehat? Kabar baik, sehat. Baik, Pak Usman, ini ada ratusan informasi hoax begitu ya. Ini kalau kami baca informasinya, memang selalu diupdate oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika begitu ya. Informasi-informasi hoax yang terus menyebar di media sosial terutama seperti itu, betul ya Pak Usman? Iya, betul. Oke, jadi sampai saat ini per tanggal 15 kemarin ada berapa banyak informasi hoax ini yang ditemukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Usman? Iya, ada 400-an lebih ya. Hoax ini tentang vaksin saja begitu, tentang vaksin saja ada Hmm, 400-an dengan sebaran sampai ke 2.700 ya. Jadi terbanyak itu ada di Facebook, oke. kemudian menyusul Twitter dan eh, YouTube, juga ada di TikTok. Datanya bisa dilihat di situs kominfo.go.id ya. Data detailnya itu bisa dilihat di situ. Ya. Jadi ada 2.700 sebaran dari 200-an 200 atau 400 jenis ini satuannya ya begitu. Jadi ada 400 itu disebarkannya sampai 2.700 kali begitu. Hmm. Oke, dan sejauh ini apa nih tindakan dilakukan oleh Kementerian Kominfo terhadap informasi-informasi hoax yang sudah tersebar itu, Pak Usman? Ya kita hanya memblokir ya atau men-take down. Jadi Mhm. kita eh, tarik dia, kita hapuslah kira-kira begitu dari platform-platform digital. Oke. Kita sudah punya kerjasama dengan platform digital itu dan kalau kita menemukan atau ada laporan dari masyarakat, ini akan kita mintakan ke platform digital itu untuk men-take down-nya atau memblokirnya begitu dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi semuanya itu dari 2.700 sebaran hoax itu kita blokir seluruhnya ya. Tidak ada Mhm. yang diambil katakanlah tindakan hukum begitu ya. Oke. Memang tidak bisa dilakukan tindakan hukum ya, Pak Usman? Bisa saja ya, bisa saja kalau memang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, biasanya ini yang mengambil langkah hukum adalah Polri ya. Jadi kita Mhm. bekerja sama dengan Polri untuk mengambil langkah-langkah hukum begitu. Tetapi dalam sepanjang COVID ini Ya. sedikit sekali yang kita ambil langkah hukum begitu ya. Yang Mhm. banyak itu kita take down ya karena menurut penelitian kami itu eh, kebanyakan memang mereka tidak tahu ya yang ikut menyebarkan begitu ya, ikut Oke. menyebarkan kebanyakan tidak tahu. Kemudian yang kita lakukan adalah lebih ke katakanlah ya pencegahannya ya, antisipasinya dengan melakukan literasi digital. Kita Oke. kan punya program gerakan literasi digital Ya. nasional. Nah, jadi dalam gerakan itu, dalam literasi digital itu, kita mengedukasi masyarakat ya untuk tidak membuat hoax ya. Antara lain materinya itu kan tentang digital ethics ya, etika berdigital. Kemudian juga ada digital safety. Dalam digital safety itu kami juga sampaikan ya jangan sampai dalam menggunakan media sosial Ya. terjadi pelanggaran hukum karena ada aturan-aturan hukum begitu ya, aturan-aturan hukum. Karena itu dalam materi digital safety kita memberikan semacam tips ya bagaimana media sosial yang aman, yang Mhm. tidak memunculkan tuntutan hukum di belakang hari begitu. Jadi kalau Kominfo lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya preventif lah, pencegahan Oke. melalui literasi digital. Mhm. Tetapi memang kalau tingkatnya sudah mengkhawatirkan, katakanlah ada unsur sengaja untuk memunculkan Mhm. ketidaktertiban di masyarakat, itu baru kita laporkan ke polisi begitu. Di awal-awal COVID ada beberapa yang dilaporkan ke polisi dan kemudian diambil langkah-langkah hukum begitu. Mhm. Dan kalau untuk saat ini memang cukup minim begitu ya, Pak Usman? Iya,
Oke, baik. Pak Usman, ini kalau kita lihat kan memang setiap hari tren untuk penyebaran informasi-informasi hoax ini memang terus meningkat seperti itu. Nah, kalau dari tinjauan atau dari penelitian Kominfo, ini apa sih penyebabnya? Selain tadi mungkin kurangnya informasi edukasi juga ya dari masyarakat. Kira-kira dari Kominfo melihatnya seperti Iya, apa ini? saya kira memang dalam tingkat tertentu ya memang ada mens rea ya atau niat buruk begitu ya untuk memunculkan ketidaktertiban begitu. Hmm, Itu satu faktor ya, tetapi memang faktor yang seperti ini kecil begitu ya, kecil ya, sehingga tadi seperti saya sampaikan di awal-awal COVID itu banyak yang diambil langkah hukum. Nah, kalau hmm, ada mens rea, ada niat buruk, inilah yang akan diproses oleh polisi begitu ya. oke. Tetapi kebanyakan dari penelitian itu, terutama yang menyebarkan ini karena mereka tidak tahu begitu ya, mereka Hmm, tidak tahu. Kalaupun ada yang membuat begitu, mereka karena keterbatasan pengetahuan tentang COVID misalnya. Nah, jadi eh, apa namanya ya, karena itu yang kita lakukan adalah edukasi ya. Kita lakukan edukasi, pemahaman-pemahaman, dan kita lakukan juga semacam kontra narasi ya. Kontra narasi itu artinya kita menyampaikan hal yang betulnya seperti apa sih begitu kan. oke. Ya, hal yang betulnya seperti apa itu kita sampaikan, dan juga ada kerjasama kita dengan media-media ya, Mhm. media-media mainstream terutama media online. Mereka punya program fact check atau cek Cek fakta fakta, begitu ya. oke. Cek fakta, dan kita juga dalam beberapa kasus justru mendapatkan informasi tentang hoax itu dari Media-media tadi ya? program cek faktanya media Hmm, begitu mhm. ya. Misalkan apakah itu Tempo, apakah itu Kompas, apakah itu Medcom, apakah itu mediaindonesia.com misalnya, atau Ya. RRI misalnya, itu juga bisa melakukan mekanisme cek fakta yang kemudian nanti akan eh, kami sebarluaskan juga hasil cek Hmm, fakta itu begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita masih mau mengedukasi masyarakat dengan mekanisme cek fakta atau kontra narasi itu begitu hmm, ya. oke. Nah, ada juga hoax-hoax itu yang sebetulnya berasal dari luar begitu ya, luar negeri. Sebagai contoh Hmm, misalnya hoax tentang bahwa vaksin booster itu bisa membunuh anak-anak, itu kan ya, diambil dari pernyataan apa itu kepala WHO ya begitu ya, yang dipotong-potong, yang ya, motong-motong mungkin di luar negeri begitu, karena kan pidato dalam bahasa Inggris begitu kan. Nah, kemudian diterjemahkan oleh orang yang membuat hoax itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi dia tidak tahu kalau itu sebenarnya potongan pidato begitu. Nah, ini yang juga ya saya kira lebih baik kita edukasi ya, kita sampaikan bahwa itu salah, itu sebenarnya potongan begitu kan. mhm, Nah, jadi sebagian besar sekali lagi motifnya itu ya mereka ingin menyebarkan saja ya, ingin menyebarkan saja. Nah, kalau kita lihat juga memang untuk kasus vaksin maupun COVID secara umum ada beberapa kategori hoax ya. Kategori hoax ini maksudnya misalnya ya, ini ada kategori terkait dengan agama misalnya, ya, vaksin itu haram tidak halal misalnya ya, begitu kan. oke. Ada yang masuk kategori konspirasi misalnya, oh ini vaksin yang dari negara A itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menguasai negara kita. Nah, Hmm, hal-hal seperti itu juga muncul begitu. Yang ketiga ini ada juga karena sikap ya, karena misalnya di beberapa negara ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak vaksin ya, misalnya katakanlah vaksin bisa menimbulkan kecacatan pada, ya, mohon maaf ya, kecacatan pada anak mhm, misalnya, ada kepercayaan-kepercayaan hmm, seperti itu begitu loh. Nah, jadi kita memang harus periksa betul-betul apa dasar mereka membuat hoax. Tapi paling tidak ya ketidaktahuan ya, memang tentu saja ada kesengajaan begitu ya, ada niat buruk ya. Ada mhm. beberapa kasus di awal-awal itu yang kita tindak kalau yang punya niat buruk. Oke,
baik Pak Usman. Artinya ini untuk edukasi tidak pernah putus ya untuk saat ini terus dilakukan. Namun Pak Usman, ada tidak nih tips atau cara termudah begitu ya untuk masyarakat yang bisa Anda sampaikan saat ini agar masyarakat tidak mudah terjebak begitu ya dalam informasi hoax, tidak mudah untuk menyebarkan seperti itu. Cara termudahnya seperti Iya, apa Pak Usman? iya sebetulnya ada cara yang simple ya. Cara simple itu kalau saya sering menyampaikan, kalau satu informasi itu too good to be true, ya atau terlalu bagus untuk benar, Hmm, atau informasi itu too bad to be true, terlalu buruk untuk benar, itu kita harus curigai ya. Terlalu oke. baik untuk benar itu kita harus curiga itu informasi hoax, atau terlalu buruk untuk benar ini juga harus kita curigai ya. Misalnya kalau yang terlalu buruk untuk benar, hoaxnya itu contohnya yang saya sampaikan tadi, Hmm, Kepala WHO mengatakan bahwa booster buat anak-anak membunuh meninggal, oke. anak-anak gitu. Ini kan too bad to be true ya, buruk untuk benar. Mati kan buruk ya, meninggal itu kan buruk, membunuh itu buruk begitu ya. Atau eh, bisa too good to be true ya, terlalu benar, terlalu baik untuk benar ya. Banyak contohnya ya. Contohnya misalnya eh, kalau ini mohon maaf ya misalnya ya, vaksin bisa meningkatkan vitalitas misalnya begitu ya. Hmm, Nah ini harus kita curigai ya, ini too good to be true ya, too good to be true. Nah ini harus kita curigai. Kalau kita sudah mulai curiga, maka kita yang langkah keduanya adalah kita mengecek ya, kita bisa googling, kita bisa searching begitu di media online. Kita ambil saja ya, kita dengan keyword katakanlah hoax vaksin booster membunuh anak-anak misalnya, itu akan keluar, itu biasanya akan keluar, ada cek cek faktanya fakta, begitu kan, oke. ada cek faktanya. Nah atau bisa juga kita cek benar nggak berita itu, karena kan ada berita-berita juga yang sebetulnya tangkapan layar saja begitu ya. Hmm, Jadi beritanya tidak seperti itu, tapi tangkapan layarnya sudah diolah sama dia, begitu judul-judulnya. Nah, kalau kita cek informasi itu tidak ada di dalam pemberitaan media mainstream, maka itu adalah hoax, begitu. Nah, oke. itulah Cara termudah tips ya. kedua. Nah, Mhm. tips ketiga, saya kira kita juga harus aware. Kita harus berani menyampaikan kepada masyarakat kalau satu informasi itu hoax, disinformasi misalnya di grup-grup WhatsApp misalnya, kita harus berani mengatakan itu gitu untuk melakukan koreksi. Nah, dengan demikian maka penyebaran hoaxnya bisa kita hentikan begitu. Mhm. Misalnya ketika kita sampaikan di satu grup WhatsApp bahwa satu informasi itu hoax, itu kita berharap orang-orang di dalam yang menjadi anggota grup WhatsApp ini Ya. tidak kemudian menyebarkan lagi begitu kan. Mhm. Kalaupun mereka aware, mereka akan menyampaikan di grup WhatsApp lainnya bahwa ini tidak benar. Nah, jadi ada tiga langkah Langkah, ya. oke. Tiga langkah. Yang pertama adalah dengan rumus too good to be true or too bad to be true, ya, terlalu buruk untuk benar atau terlalu bagus untuk Untuk berita benar. baik ya. Kemudian kita cek ya di Google, kita cek, kita search dengan keyword tertentu ya. Yang ketiga adalah ya, kalau kita menemukan bahwa itu hoax, kita jangan ragu untuk mengatakan, untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa itu adalah hoax Ya, begitu. oke. Dan lebih aman jangan menyebarkan ya kalau sudah ada kecurigaan begitu ya Pak Usman. Iya, iya, jangan menyebarkan begitu ya. Kalau kita sudah tahu itu hoax ya jangan kita sebarkan. Bahkan kita informasikan kepada mereka bahwa ini hoax begitu. Baik. Supaya persebarannya itu bisa kita tahan begitu. Oke, baik Pak Usman, terima kasih. Mudah-mudahan dengan informasi Anda pagi ini semakin banyak masyarakat yang mendengar, yang mengetahui dan memahami seperti itu ya. Terima kasih Pak Iya, Usman bersama Pro 1 terima RRI NJ. kasih. Salam sehat Iya, selalu. sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Pak Usman Kasong, pendengar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia, ini terkait dengan ratusan informasi hoax ya yang tersebar. Ini bahkan ditemukan sampai 2.000-an informasi yang tersebar dan sudah dilakukan pemblokiran oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Jadi untuk Anda pendengar kita sebagai pengguna media sosial, sebagai masyarakat juga harus bijak ya. Ada 3 langkah mudah tadi, 3 langkah simpel dari Pak
Pak Usman. Yang pertama tadi ada rumus curiga ya, saya menyebutkan kita harus mencurigai kalau ada informasi yang terlalu buruk untuk kebenaran dan juga informasi yang terlalu baik atau terlalu bagus untuk benar seperti itu ya. Dan kalau sudah ada kecurigaan, kita perlu mengecek kembali ya, cek faktanya seperti apa, dan kita harus menjadi masyarakat yang aware juga, berani menyampaikan bahwa informasi tersebut salah ya, atau informasi tadi hoax, dan bijak untuk tidak menyebarkan sama sekali. Itu dia informasi untuk Anda pendengar di sesi wawancara yang kedua. Kami masih punya satu sesi wawancara lagi untuk Anda simak bersama Lintas ND Pagi Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.